The Revenge, bagian 15, Red 21+, penulis Neng. Sebelumnya, Kiara selalu percaya bahwasanya tidak ada perasaan yang bisa dipaksakan. Seperti perasaan berdebar yang seringkali ia rasakan kepada Andra, sedari ia menginjak usia remaja di beberapa tahun silam. Bahkan hingga detik ini, jantungnya selalu berdetak lebih cepat, membuat dadanya berdebar-debar kala bertemu dengan Andra. Meskipun Andra tidak melakukan hal apapun, namun bagi Kiara, Andra adalah makhluk paling sempurna dalam pandangannya. Kiara akan sangat kehilangan jika Andra tidak ada. Kiara akan sangat suka jika Andra tersenyum atau bahkan menyapanya. Dan lebih menyebalkannya lagi, Kiara akan cemburu jika melihat Andra bersama perempuan lain. Bahkan ketika Andra memutuskan untuk menikahi Anet, Kiara begitu terluka. Namun sejauh ini, Kiara mampu menyembunyikan rasanya. Kiara Arabella, menikahlah denganku. Bak Gayung bersambut. Perasaan itu membuat perasaan Kiara kian berbunga, membunuh semua akal dan logikanya. Tanpa berpikir lebih panjang, Kiara segera menganggukkan kepalanya berulang kali. Matanya yang berbinar mengerjap lucu, membuat Andra seketika terkekeh geli. Aku mau, Mas. Kiara segera membenahi hatinya, segera menunduk malu-malu, layaknya anak gadis yang baru dilamar pujaan hatinya. Sudah kuduga, terlalu mudah meluluhkan hatinya. Andra sudah menduga semua ini akan terjadi. Kiara adalah target yang terlalu mudah untuk dia jatuhkan. Dengan mengubah wajahnya menjadi sesenang mungkin, Andra kembali berucap, "Terima kasih, Kia." Andra mendekatkan tubuhnya pada tubuh Kiara. Tanpa aba-aba, pria itu langsung mendekap tubuh Kiara dengan eratnya, seolah takut kehilangan, seolah pelukannya adalah tanda terima kasihnya karena lamarannya diterima oleh gadis pujaannya. Sama-sama, Mas. Dengan jantung yang masih berdebar, Kiara menjawab ucapan Andra. Selang beberapa menit, mereka masih asyik berpelukan tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Ini adalah pelukan pertama bagi Kiara, dan Andra adalah orang pertama yang melakukannya. Kiara begitu bahagia untuk pelukan Andra. Mas, Kiara memberanikan diri membuka suara. Di balik punggung Kiara dengan dekapan hangatnya, Andra tersenyum menyeringai. Sebentar lagi, hanya sebentar lagi, semua akan kembali pada asalnya. Gumamnya tertahan dalam hati. Sementara itu, Kiara yang merasa bahwa dekapan Andra menjadi tidak wajar karena terlalu erat, Kiara mulai merasa sesak napas. Ngap, Mas, Kiara bergumam. Ah, tidak. Kiara begitu bahagia bisa dipeluk oleh lelaki pujaannya. Namun, pelukan Andra kali ini terasa tidak normal. Kiara bahkan sudah mulai kesulitan bernapas karenanya. Ah, baiklah. Andra mengurai pelukannya, lalu menangkup kedua bahu Kiara dengan kedua tangannya. Menatap mani Kiara dengan dalam, seolah ingin menyelami hati Kiara sesungguhnya. Andra tersenyum manis. Maaf, aku terlalu bahagia, Kia. Andra mengecup pucuk kepala Kiara dengan syahdu. Sejenak, Andra mulai terbawa perasaan oleh suasana yang dia ciptakan. Dek, dek, dek. Tentu saja, itu adalah bunyi dari jantung Kiara. Gadis itu ingin sekali rasanya melompat, saking girangnya. Merasa berada di alam mimpi, Kiara nyaris tidak mempercayai kenyataan ini. Terima kasih karena sudah mau menjadi istri dari lelaki yang penuh dengan kekurangan ini. Andra mengelus pipi Kiara dengan gerakan halus. Aku yang seharusnya mengatakan itu, Mas. Terima kasih karena sudah mau memberi istri wanita seperti diriku. Aku mencintai Mas Andra. Dengan tidak tahu malunya, Kiara menempelkan tubuhnya pada tubuh Andra, memeluk Andra dengan lembut. Untuk pertama kalinya, gadis itu mengakui perasaannya terhadap Andra. Andra bergumam tanpa membalas ucapan cinta dari Kiara. Kiara sempat mengernyit tidak suka, namun rasa bahagia mengalahkan setiap rasa lain.
yang biasanya membuat gadis itu berpikir lebih jauh ke depan. Berjalan bergandengan tangan layaknya pasangan yang dimabuk asmara, Kiara dan Andra berjalan keluar dari restoran selepas mereka melakukan lamaran singkat tadi. Hati Kiara terus bersenandung ringan, menyanyikan jutaan lagu cinta yang dia hafal. Sementara Andra tetap berjalan dengan santai. Dengan ekspresi biasanya, datar juga dingin. Andra bersikap seolah tidak ada yang istimewa barusan. Andra menganggap semuanya memang sudah seharusnya terjadi. Tidak ada kegagalan bagi seorang Andra. Semua akan terjadi jika Andra menginginkannya. Kia, tunggu sebentar di sini. Aku akan membawa mobil dulu di parkiran depan sana. Andra menempatkan Kiara tepat di depan restoran. Kenapa, Mas? Kita bisa berjalan bersama menuju parkiran. Kiara mengerutkan keningnya, lalu menatap Andra dengan heran. Aku tidak ingin kamu kelelahan, Kia. Tunggulah di sini. Aku akan membawa mobilnya kembali. Andra mengeripkan sebelah matanya, lalu langsung berjalan dengan bersiul ringan, meninggalkan Kiara yang mematung. Kiara menatap punggung Andra hingga punggung itu menghilang di antara mobil lainnya. Sesekali Kiara menggosokkan tangannya, merasa malam ini begitu dingin baginya. 10 menit berlalu, namun Andra masih juga belum datang. Kiara menatap pada langit dengan kerlipan bintang di atas sana. Apa ayah dan ibu melihat Kia sekarang? Mereka bilang, ayah dan ibu sudah menjadi bintang dan akan melindungi Kia di sini. Malam ini, Kia begitu bahagia. Kiara menatap sendu pada langit cerah malam ini. Bulan spasi turut menghiasi. Kia rindu kalian. Mendadak, wajah gadis itu berusaha sendu, mengingat kembali kenangannya bersama kedua orang tuanya. Meski dia terlahir dari kalangan rendah, namun Kia kecil begitu bahagia dan ceria. Sehingga hidupnya berubah kala ajal menjemput kedua orang tuanya. Mas Andra, kenapa lama? Kiara celingukan, netranya mengedar, mencari keberadaan sang kekasih hati. Kiara ingat betul, mobil diparkir tidak jauh dari tempatnya berdiri. Hingga dengan senang hati gamang, Kia memutuskan untuk menyusul Andra. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kia kembali memutar pandangan. Kenapa rasanya ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya? Namun, sejauh ini penglihatannya tidak melihat apapun. Hingga... Awas! Bruk! Tubuh Kiara terpental cukup jauh karena sebuah dorongan yang dilakukan sesosok tubuh yang juga terlihat terpelanting agak jauh dari tubuh Kiara. Dengan napas tersenggal, Kiara membuka mata dan seketika matanya terbelalak sempurna. Kala melihat pecahan pot besar yang terbuat dari campuran semen dengan tumbuhan pohon botol berukuran kecil tengah berserakan tak jauh dari tubuh Kiara tergeletak. Kiara segera berdiri, lalu menatap ke atas sana. Terlihat jelas siluet tubuh dengan pakaian serba hitam menjulang tinggi, lalu bayangan itu segera menghilang begitu saja dari pandangan Kiara. Apa ini? Kiara berjalan dengan tertatih. Nona, Anda tidak apa-apa? Beberapa pria berbaju security berjalan tergopoh-gopoh, menelisik keadaan sekitar yang ternyata cukup lengang, mengingat waktu menunjukkan sudah cukup malam. Aku tidak apa-apa, Kiara menggeleng pelan. Cit! Tiba-tiba saja mobil yang sangat Kiara hafal berhenti di samping mereka. Lalu keluarlah sosok pria yang sangat ditunggu Kiara sedari tadi. Kia, kamu tidak apa-apa? Ada apa ini? Andra mengedarkan pandangan pada semua kekacauan yang terjadi di hadapannya. Meraih tubuh Kiara yang sedikit terhuyung karena sakit saat tubuhnya didorong seseorang. Seseorang. Tunggu, di mana orang tadi? Kiara belum sempat melihat orang yang sengaja menolongnya. Lagi pula, siapa orang yang dengan sengaja mau mencelakai Kiara?